Kami, manajemen PT Klinis Eka Surya. Ya oke, selamat pagi, selamat hari Sabtu. Kembali lagi bersama saya, Sakti. Dan kali ini saya bersama rekan saya, yaitu Bapak siapa? Supriyanto. Bapak Supriyanto itu selaku operasional manager di PT Klinis Eka Surya. Beliau yang membawai seluruh DIY Solo, Jateng DIY Jateng sampai Semarang. Beliau mengatur bahan terkait tips and tricks untuk bagaimana cara-cara membersihkan properti-properti Anda seperti toilet, terus lantai, dinding, pokoknya semuanya sampai kaca, sampai hal-hal yang di luar nalar, maksudnya seperti sampai hal-hal yang sulit untuk dibersihkan seperti pembersihan di ketinggian ataupun mungkin kerak-kerak membandel seperti itu. Baik, langsung aja. Kali ini kita akan membersihkan apa Pak ini Pak? Ada wash basin, kemudian sedikit keramik di wash basin, kemudian keran yang terbuat dari bahan plastik. Oh iya Pak, sebelumnya seperti ini. Wash basin itu apa Pak? Wash basin sama wastafel itu bedanya apa? Kalau wash basin itu lebih banyak bahannya itu dari bahan keramik. Nah kalau wash basin itu dari stainless steel yang biasa digunakan di ibu rumah tangga, di pantry. Nah itu yang sedikit perbedaannya di situ. Nah situ. Berarti kalau yang wash basin itu kayak seng gitu ya Pak ya? Betul sekali. Oh, kayak seng itu. Nah itu biasanya Pak yang lebih umum di rumah tangga itu wash basin atau wastafel Pak? Yang biasanya mungkin. Kalau rata-rata yang di ibu rumah tangga yang terutama di pantry itu pasti wash basin Pak. Kalau betul sekali. Kalau wastafel itu untuk tujuannya dia lebih untuk hanya mencuci tangan. Kalau wash basin mencuci piring karena di wash basin itu lebih lebar. Di situ ada mungkin tatanan gelas ataupun piring dan sebagainya. Makanya di situ perbedaannya di situ. Ya. Terus masalah-masalah Pak, ya mungkin kalau wash basin yang baru, rumah baru itu kan masih kinclong. Betul sekali. Kalau yang udah bertahun-tahun, ya, yang sudah sering kena air, sering kena mungkin lemak-lemak makanan, minyak gitu. Nah itu biasa masalah yang timbul itu seperti apa? Ya, jadi gini Pak Sakti ya. Jadi untuk wash basin itu rata-rata itu timbul karena dari kerak air yang sudah menaun. Bukan berbulan lagi, tapi menaun. Kalau di gedung yang mungkin menggunakan air yang menggunakan kaporit, nah itu sering kali terjadi atau cepat sekali wash basin tersebut menguni. Nah, kalau di ibu rumah tangga biasanya ibu-ibu habis nyuci kemudian tidak dilap, nah kemudian terjadilah bercak air yang sudah menumpuk bertahun-tahun akhirnya menjadi kerak yang sangat susah dihilangkan. Contohnya kayak mata ikan gitu ya Pak? Ya, kayak mata ikan ataupun mungkin ada bentuk seperti bekas air membentuk kayak pulau, kemudian bercak-bercak air seperti mata ikan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, terus gini Pak, hal seperti itu bisa dihilangkan, tapi menggunakan cara-cara yang mungkin mudah digunakan dan juga yang tidak merusak peralatan, karena kebanyakan obat-obat pembersih sekarang yang ada itu yang secara instan memang bisa membersihkan, tapi efek kedepannya, efek jangka panjangnya malah bisa merusak peralatan itu sendiri. Nah, kira-kira dari Pak Supri ini ada nggak cara-cara yang itu tuh bisa membersihkan dengan mudah, tapi juga itu sekaligus tidak merusak materialnya? Coba dari Pak Supri kira-kira ada nggak? Bisa sekali Pak, ada. Jadi memang secara umum mungkin kalau yang kita terbiasa bekerja di dunia perkliningan, housekeeping ataupun ibu rumah tangga mungkin sedikit yang mengetahui bahwa ada dua cara pembersihan yang secara umum yang pasti itu biasanya kita menggunakan yang simple. Nah, tapi efek kedepannya itu akan merusak bahan tersebut. Nah, mungkin sekali bersih 5 menit bersih, tapi untuk kedepannya itu akan merusak bahan atau material yang kita bersihkan. Nah, di sini
kita akan coba memperagakan pembersihan yang menggunakan dengan alat yang sederhana, dengan bahan yang sederhana, tetapi tidak merusak material atau bahan tersebut. Nah, di situ nanti kita akan peragakan bagaimana caranya. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa hubungi kami. Oh siap kok. Berarti boleh Pak kita langsung aja eksekusi ke tempatnya. Boleh, Kita coba kita nanti langsung aja. kita lihat masalah di wash basin kita itu seperti apa, kotoran seperti apa. Terus coba nanti untuk Pak Supri biar memperagakan cara membersihkannya bagaimana. Oke? Oke, siap. Gitu kita langsung menuju tempatnya. Oke. Teman-teman, seperti kita lihat di sini banyak kerak di wash basin keramik ya. Nanti kita langsung bersihkan. Untuk peralatannya kita siapkan ya. Yang pertama, nah ini ada bubuk pembersih ya, yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian kita siapkan yang namanya kanebo atau bisa diganti dengan menggunakan lap ya. Kemudian ada tapas, ataupun kalau tidak ada tapas kita bisa menggunakan spon ya. Alangkah baiknya spon itu yang berwarna hijau ya. Ya. Nah, kemudian tata caranya. Ya, ini bubuk pret kita taburkan ke bagian yang kotor atau yang ada keraknya. Kemudian kita gosok berlahan. Nah, berlahan. Kemudian tata cara menggosok jangan monoton maju mundur atau kanan kiri. Kadang kita ada gerakan yang memutar. Ya, jangan terlalu menekan teman-teman di sini. Nanti akan menyebabkan goresan karena bahan stainless ini sangat sensitif terhadap bahan-bahan mungkin yang agak kasar ya. Ya, terus kita gosok terus, nah sampai ke sudut-sudutnya. Nah, sudutnya kemudian kita bilas dengan menggunakan air seperti biasanya, kita keringkan. Nah di sini kita sangat terlihat jelas hasilnya, sangat jauh dari awal tadi ya. Baru kembali mengkilap. Nah, ini hanya contoh ya. Ini masih bisa dibersihkan untuk sudut-sudutnya. Kita beralih ke meja wash basin atau keramik. Ini bahannya dari keramik ya. Prosesnya sama, mirip. Nah, untuk keramik ini sudah ada sedikit air ya. Nah, kita taburkan bubuk pembersih tersebut. Nah, kemudian kita gosok memutar. Boleh kanan kiri karena kalau keramik bahannya lebih kuat ya, lebih tahan terhadap gesekan. Dia ditekan agak kuat pun tidak akan masalah ya. Nah, kita ada yang memutar, ada yang kanan kiri ataupun maju mundur sesuai selera, tidak masalah ya. Ya, kita putar terus, kita gosok ya. Ini sudah mungkin menaun membandel, agak susah ya. Kita tambahkan tadi untuk bubuknya, kita gosok lagi. Memang agak susah teman-teman, tapi di sini kita lebih ke keamanan material tersebut tidak akan rusak walaupun prosesnya agak lama. Jadi butuh kesabaran yang ekstra ya. Kita sudah mulai terlihat ini ya perbedaannya teman-teman. Nah, sudah terlihat. Nah, sudah mengangkat ini dari noda-nodanya yang menguning. Nah, kita bilas. Nah, kita keringkan. Nah, sangat jelas perbedaannya antara yang sebelum dan sesudah dikerjakan. Nah, ini belum puas ya teman-teman. Di sini belum puas ya, saya belum puas. Nah, terus gosok terus. Nah, karena ini banyak celah-celah ya, karena keramiknya bentuknya ada kotak-kotak kayak tahu ya. Jadi ada sedikit mungkin nat-natnya agak susah. Tapi bukan tahu bulat ya Pak bukan ya? tahu kotak ini Pak. Kalau tahu bulat saya makan itu Pak. Pak. Nah, ya kita bilas. Nah, jadi baru lagi Pak. Nah, ini warna yang aslinya dari keramik, bukan warna aslinya kuning Pak. Tapi itu kalau lebih giat bisa bagus Pak. Lagi ya Pak bisa, ya? lebih lama lebih bagus. Di nat-nat itu masih bisa kita bersihkan ya. Kemudian kita beralih ke bahan keran yang terbuat dari bahan plastik ya. Nah, kita taburkan ke tapas dulu Pak atau ke sponnya, karena apa? Posisinya bulat itunya kerannya biar tidak jatuh terlalu banyak untuk bubuknya ya. Kita gosok pelan-pelan. Ini penekannya lebih ringan karena ini bahannya dari plastik. Nanti kalau terlalu kenceng atau terlalu kuat dalam penekanannya akan menyebabkan goresan yang mungkin malah tidak mengkilap tapi malah
Bladus bahasa Jawanya bladus ya, Pak, ya? atau gores. Nah, ini sangat pelan ya teman-teman. Tidak ada tekanan yang kuat ya. Nah, itu celah-celahnya ya. Itu celah-celahnya memang harus benar-benar teliti dan detail ya. Nah, kita gosok pelan terus. Nah, ini keadaan agak susah ya, terjepit posisinya. Nah, ini di sini butuh ketelatenan yang luar biasa dan kesabaran yang ekstra. Nah, mulai terlihat hasilnya teman-teman di sini. Kita bisa lihat sekilas ya, belum dicuci, belum dibilas. Nah, baru kita lihat teman-teman. Beda ya, Pak ya? Beda, sangat beda, Pak. Ya, Pak, nah, ya? Beda sekali ya. Nah kan jadi baru lagi, Pak. Ya, jadi tidak perlu ganti atau beli di toko, cukup kita bersihkan. Ya. Nah, terlihat jelas sekali perbedaannya. Oke, kita tadi udah habis dari tempat pembersihannya ya, Pak ya, di pantry ya, Pak ya. Itu udah kelihatan banget. Kalau sebelum dibersihkan itu memang workspace-nya memang seakan-akan udah mungkin 1 atau 2 tahun nggak pernah dipoles ya, Pak. Itu sekali. Tidak menaun. Itu sepertinya perawatannya cuma setelah pakai dilap gitu aja mungkin, tapi kan tetap lama-lama namanya noda dari makanan-makanan yang berlemak itu pasti mengendap gitu. Betul sekali. Coba mungkin bisa dijelaskan, Pak, tadi itu mungkin secara detailnya penjelasannya mungkin dari tadi yang putih-putih itu tadi, Pak. Iya. Kayak tepung itu tadi, itu belinya mungkin di mana, terus nanti kalau misalnya kita beli itu kita nyebutnya itu tuh bubuk apa gitu, mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, mungkin, Pak, biar teman-teman yang nonton itu semakin jelas. Iya. Monggo. Itu Gimana, Pak? Peralatan. Dari ini ya, Pak, tadi itu, Pak, yang putih-putih tadi itu, Pak. Gitu aja. Nah, tadi itu tak pikir itu tepung, Pak. Mirip sekali. Iya. Jadi memang kita sering menyebutnya itu adalah bubuk pembersih ya. Itu bubuk bersih yang memang itu multifungsi. Itu bisa digunakan di stainless, di keramik maupun di bahan yang plastik. Akan tetapi memang ada trik-trik tertentu supaya kita tidak menyebabkan kerusakan pada bahan atau material tersebut. Nah, misalkan kita membersihkan yang bahannya stainless, kita jangan terlalu menekan terlalu kencang, karena nanti efeknya akan menyebabkan goresan. Ya walaupun goresan itu tetap mengkilap, tetapi eman-eman atau sayang sekali kalau bahan itu nanti tergores. Yang kedua, untuk bahan plastik, ya kan ada beberapa bahan yang terbuat dari plastik ya, dari keran itu kan ada beberapa yang terbuat dari plastik. Itu sama, penekanannya lebih sedikit lagi dibandingkan dari yang stainless. Kemudian yang ketiga, untuk keramik ya, untuk keramik ini mungkin penekanannya mungkin lebih kuat karena dia tidak akan bermasalah, ditekan seperti apapun tidak terjadi goresan ya, kecuali memang ada beberapa jenis lantai yang memang sangat sensitif. Tetapi kalau lantai atau keramik secara umum itu tidak akan terjadi goresan, kita bersihkan dengan menggunakan bubuk tersebut ya. Yang pastinya sebelum kita mengerjakan kita harus basahi material tersebut ya. Kita basahi dengan air sabun supaya tidak terlalu kasar ya, terlalu kasar biar licin ya, tidak terlalu keset ya, seperti itu. Kemudian mungkin kita ada bahan namanya alat tapas ya, atau mungkin kalau tidak ada kita bisa ganti dengan menggunakan spon. Nah, dengan spon, tetapi kita gunakan spon itu kan ada 2 sisi, Pak. Ada sisi yang warna kuning biasanya sama hijau. Oh iya, ya, yang kasar itu betul sekali. Nah, kita gunakan yang warna hijau karena kalau yang warna kuning atau cuma busanya itu terlalu lembut, untuk mengangkat kerak. Ya, situ. Kemudian kita mungkin juga siapkan yang namanya lap ya, atau cleaning fluid, atau kita bisa digantikan dengan kanibu, itu lebih bagus lagi ya. Jadi untuk peralatannya sebenarnya sangat sederhana, tapi sangat bermanfaat. Nah, di situ. Untuk bubuknya tadi itu, Pak, kira-kira itu mudah ditemukan di, mungkin carinya itu memang di toko-toko khusus alat-alat pembersih, atau mungkin
mungkin aja di supermarket atau mungkin apakah ada Pak untuk bubur seperti itu. Jadi biar kalau misalnya saya di rumah, istri saya mau nyari gitu, biar enak gitu loh Pak. Apa memang harus khusus di situ atau mungkin kita order online kita juga ada gitu mungkin? Ya, kalau secara umum sebenarnya Mas Sakti, untuk bubuk itu banyak merek ya, ya. Terus kemudian di pasaran pun ada. Akan tetapi kita harus perhatikan untuk kualitasnya, untuk kualitasnya. Nah, kebetulan kalau yang kita pakai adalah memang sudah teruji, ya, sudah teruji. Tapi memang kan di sini kita tidak boleh itu bahaya ya. Jadi nanti kalau memang nanti ada yang mungkin punya keinginan atau boleh ditanyakan secara mungkin bisa ke kantor atau sebagainya Pak. Boleh. Kalau misalnya cuma mau butuh bubuknya doang, kita bisa kirim ya Pak. Betul sekali Pak. Ya, di sini kita bukan jualan ya, karena dalam artian kita tidak mungkin menyebutkan nama merek. Betul Pak. Ya. Nanti rek. Nah itu Pak, kita yang tidak izin di sini. Betul. Cuma memang kualitas bubuk antara yang mungkin yang secara umum kita cari di pasaran dengan yang kita pakai itu sangat berbeda Pak. Kalau mungkin warna, bentuk, kelembutan, ya itu mungkin mirip, bahkan mungkin bisa sama. Tapi kandungan di dalamnya, kandungan di dalamnya ini yang mungkin yang berbeda dan bila digunakan itu juga sangat berbeda. Efeknya seperti itu Pak. Gitu. Jadi sebenarnya mudah ya Pak ya untuk merawat kebersihan di sekitar rumah itu. Betul sekali Pak. Karena kebanyakan kalau misalnya kita berbicara tentang hama ya Pak ya, hama itu kan datang karena area itu nggak bersih Pak. Betul sekali. Betul nggak Pak? Iya. Kecoa, tikus, apalagi tikus itu Pak, itu kan datang kan karena mungkin area-areanya nggak bersih, kurang betul sekali. Tapi kalau area bersih kan bisa dijamin hama itu nggak datang. Nggak datang. Gitu Ya. Pak. Yang datang malah yang enak-enak. Yang enak-enak. Betul sekali. Oke, baik, gitu aja video kali ini terkait untuk pembersihan wash bin sama keran dan mungkin sedikit keramik di sekitaran wash bin. Lain kali mungkin kita akan bahas terkait bagaimana caranya jika hama itu datang, oke, dengan narasumber yang berbeda dan juga narasumber yang sudah berpengalaman. Oke, gitu aja dari saya Akbar Satria dan ini Supriyanto. Selamat pagi.